Ini Advan GX, smartphone terbaru dari Advan, yang dimana untuk keunggulannya yang dipajang oleh Advan pada poster penjualannya itu 25 AI selfie kamera, 48 megapiksel wide lens, terus ada RAM 6 GB, 6,82 inch IPS HD+, dan 5200 mAh pada kapasitas baterainya. Untuk memikat calon pembeli, Advan melabel smartphone ini di harga 1,999 juta rupiah ya, 2 juta kembalian 1000 untuk harga normal. Tapi kalau di harga flash sale itu 1.799.000. Nah, yang jadi pertanyaan dengan harga segitu, apakah Advan GX memang layakkah untuk dibeli, atau bisa saya bilang apakah Advan GX mampu bersaing dengan kompetitor di kelas yang sama? Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini hingga selesai ya. Jangan sampai ada yang di skip supaya nanti kamu tidak ada yang kelewatan nih mengenai informasi terkait smartphone ini, Advan GX. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya ANG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua nih, khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan buat semua nih yang menonton, jangan lupa untuk menekan tombol like. Setelah menggunakan smartphone ini hampir 3 minggu, saya rasa ini Advan lupa memberikan keterangan pada poster penjualan mereka mengenai poin kelebihannya. Ada satu yang kurang, yaitu di bagian performa. Memang sih ya, sebelum kemunculannya Advan sudah memberikan bocoran mengenai chipset yang digunakan, itu melalui postingan di Instagram Advan Indonesia, tapi tidak ada pada poster penjualan. Padahal nih ya, Unisoc Tiger T618 membawa performa sangat bisa diandalkan untuk smartphone di kelasnya. Melalui video yang saya tonton di salah satu channel gadget ya, chipset tersebut itu menghasilkan angka Antutunya 230 ribuan poin, lebih unggul dibandingkan MediaTek Helio G85. Unisoc Tiger T618 dipadukan CPU octa-core serta RAM-nya tergolong lega 6 GB. Internal storage yang di bawah 64 GB. Ya, nggak bisa dikatakan kecil ataupun besar. Nah, kalau kapasitas sebesar itu terasa kurang buatmu, bisa tambahkan micro SD pada slot non-hybrid ya, slot SIM tray non-hybrid. Jadi kamu bisa pasang 2 nano SIM card bersamaan dengan 1 micro SD. Hardware di atas didukung sistem operasi Android 11 yang mendukung tampilan antarmuka murni stok Android. Jadi lebih sedikit memakan RAM. Perpaduan keduanya memberikan performa tergolong lancar saat saya buka aplikasi hingga bermain game. Untuk lebih lengkap bagaimana Advan GX bisa menjalankan game-game yang lagi hit saat ini, saya pernah buat video gaming test Advan GX. Kalian bisa cek videonya setelah menonton video ini ya. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi atau ada nanti di akhir video. Ya, sekarang saya akan bawa kamu ke bagian atas tadi ya dimana untuk poin yang disertakan di posternya, 2 poin di atas ya, di awal maksud saya, yaitu 25 AI selfie kamera dan 48 megapiksel wide lens. Ya, itu bisa dibilang yang paling sangat diunggulkan lah bagi Advan ya. Maka dari itu Advan GX ini dilabeli kayak apa, tagline konten keren dari kamera hebat, #Advan saja. Beneran gitu ya. Sebelumnya nih ya, mengenai kamera, Advan GX ini membawa 4 buah kamera belakang, masing-masing beresolusi 48 megapiksel sebagai lensa wide, lalu ada 8 megapiksel sebagai ultra wide dan lensa makro 1,9 megapiksel, dan ada juga lensa depth sensor. Sementara satu kamera depan beresolusi 25 megapiksel. Pada kenyataannya, resolusi yang di bawah kamera saat jepret menggunakan mode otomatis untuk kamera depan ya, sebesar 6,2 megapiksel. Kalau mau menghasilkan foto selfie berkualitas 25 megapiksel, gunakan mode Res Ultra. Tapi yang jadi masalah nih ya, saya nggak paham nih ya, apakah
kualitas foto 25 megapiksel pada smartphone ini melalui proses pixel binding juga ya. Atau hanya trik marketing advance saja untuk menarik daya minat pembeli. Alasan saya mengatakan begitu ya, dari hasil foto mode otomatis dan res ultra itu sama aja. Misalnya nih ya, detail foto tuh nggak dapat sama sekali, seperti kayak foto tuh terlihat blur. Atau bisa saya bilang sih nggak fokus saat saya melakukan zoom sedikit aja. Nggak tahu, detailnya hilang sama sekali di foto tersebut. Jadi menurut saya kualitas foto dari kamera depan tuh jauh dari kata poin iklannya 25 megapiksel AI selfie kamera. Bahkan banyak smartphone dari brand lain di kelasnya mampu menghasilkan kualitas foto jauh lebih baik. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Advan GX. Resolusinya mentoknya di Full HD ya. Kalau saya lihat sih sepertinya tidak ada IIS dalam perekaman video. Jadi ya kalau kamu merekam ya kudu apa ya, jangan terlalu banyak gerak lah ya. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya, sama-sama di resolusi Full HD. Ini saya coba untuk membelakangi matahari. Nah, saya jadi siluet. Bagus sih, secara tidak langsung ini bagus. Maksudnya terlihat bagus. Kayak apa ya? Hasil videonya tuh enak aja dilihat siluet tadi. Tapi beda halnya mengenai desain. Walau desain yang dibawa bukan yang orisinal ataupun yang original, setidaknya Advan berhasil menciptakan desain smartphone kekinian dan terlihat cakep. Mulai dari modul kamera yang sudah menjadi langganan smartphone saat ini, lalu warna serta finishing back cover membuat smartphone ini terlihat cakep walau masih menempatkan sensor sidik jari pada back cover. Untungnya nih ya, respon baca sensor tersebut cukup cepat dan akurat. Kepuasan lainnya yang saya temukan di smartphone ini yaitu di bagian depan. Walau membawa resolusi HD Plus pada layar seluas 6,82 inch, tapi masih memberikan ketajaman yang masih enak dilihat kok. Panel IPS yang disematkan juga mampu memberikan warna masih kategori tidak terlihat pucat. Artinya layar Advan GX ini mampu memberikan kenyamanan secara visual saat saya bersosial media, nonton YouTube, hingga bermain game. Poin plus lainnya dari Advan GX ada pada daya tahan. Advan GX ini membawa kapasitas baterai tergolong besar 5200 mAh. Penggunaan agak santai saya dengan sesekali bermain game Mobile Legends kisaran 1 jam lah ya. Advan GX ini mampu memberikan screen on time-nya itu di atas 7 jam. Untuk pengisian daya baterainya sudah kekinian menggunakan port USB-C. Tapi yang sangat saya sayangkan ya, pengisian daya baterai hanya mengandalkan kecepatan 10 watt saja. Jadi itu membutuhkan waktu 4 jam untuk mengisi kapasitas baterai hingga penuh. Terakhir di bagian speaker, Advan GX membawa satu buah speaker yang ditempatkan pada sisi bawah. Kualitas suaranya itu masih tergolong oke lah untuk smartphone di kelasnya, walaupun power suara yang keluar itu terasa kurang kencang. Kita masuk kesimpulan, sebenarnya ini Advan bisa menjadi smartphone favorit saya. Tapi ya karena dua poin kekurangan yang nggak bisa saya terima lah ya, tuh bisa dibilang yang nggak seharusnya dua poin kekurangan itu ada di smartphone ini, yaitu pengisian daya baterainya hanya 10 watt saja, plus hasil foto dari kamera belakang dan depan ini, apalagi untuk kamera depannya ini jauh dari kata bagus ya.
dengan harga yang hampir 2 juta ya di normalnya, itu sulit bagi saya untuk merekomendasikan smartphone ini ataupun Advan GX untuk dibeli. Ya kalau dengan harga segitu 2 juta, hampir 2 juta ya, saya lebih baik membeli smartphone dari brand lain yang dimana performanya itu nggak jauh beda kok dari Advan GX, tapi membawa spesifikasi yang seimbang. Seperti misalkan pengisian daya baterainya itu cepat 18 watt, plus hasil foto dari kameranya itu terlihat lebih bagus dari Advan GX. Beda halnya kalau smartphone ini dijual lebih murah ya. Kalau harga flash sale 1799 ya masih saya pikir-pikir. Tapi kalau di harga 1,5 1,6 ya ini sangat layak banget kok untuk dibeli. Mohon maaf nih, bukan saya tidak cinta produk lokal ya. Ya sebagai pembeli jelas saya akan membeli sebuah barang ataupun smartphone dengan kualitas ataupun performa yang lebih bagus, atau bisa saya bilang seimbang lah ya. Jadi ya kalau buat saya, pesan saya untuk Advan ya, ayolah Advan. Saya yakin kalian tuh bisa membuat smartphone lebih bagus dari ini ya. Setidaknya seimbang lah ya keseluruhan spesifikasinya. Kalau Advan kedepannya masih membuat smartphone dengan spesifikasi tidak seimbang, ya menurut saya nih ya, Advan bakalan sulit untuk bersaing dengan kompetitornya. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Punya kritik, saran, ataupun pertanyaan apapun lah ya, silakan untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.